Pengertian rawi. Rawi menurut bahasa berasal dari kata riwayat, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja rawa yarwi, yang berarti memindahkan atau meriwayatkan. Jadi, perawi adalah orang yang meriwayatkan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengarnya dan diterimanya dari seseorang. Syarat-syarat perawi hadis atau penyampaian hadis. Untuk menjadi seorang periwayat hadis tidak mudah, harus melalui beberapa syarat. Karena seseorang periwayat hadis mempunyai tanggung jawab yang besar. Diterima atau tidaknya hadis tergantung kepada periwayatnya. Oleh karena itulah seorang periwayat hadis mempunyai banyak persyaratan. Syarat-syarat perawi hadis yang pertama yaitu Islam. Seorang periwayat hadis haruslah seorang muslim, karena hadis yang disampaikan seorang kafir tidak sah. Yang kedua yaitu balik, artinya sudah cukup umur ketika meriwayatkan hadis meskipun ia masih kecil waktu menerima hadis itu. Yang ketiga yaitu berakal, diperlukan orang yang waras akalnya dan sehat pemikirannya untuk meriwayatkan sebuah hadis. Yang keempat yaitu adil. Adil di sini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar syariat, baik itu dosa besar bahkan dosa kecil sekalipun, serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang kelima yaitu dhabit, artinya tepat menangkap apa yang didengarnya dan dihafalnya dengan baik. Yang keenam yaitu tidak sadis, artinya hadis yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan hadis yang lebih kuat atau dengan Al-Quran. Syarat-syarat penerima hadis. Yang pertama, sehat akal pikirannya. Orang yang kurang sehat akal pikirannya tidak bisa menerima hadis dengan baik dan benar. Ditakutkan akan salah pengertian terhadap apa yang didengarnya atau mengubah-ubah isi hadis yang didengarnya tersebut. Yang kedua, secara fisik dan mental memungkinkan mampu memahami dengan baik riwayat hadis yang diterimanya. Orang yang kekurangan dalam mental atau pikir ditakutkan akan mengurang-urangi bahkan menambah-nambahi isi hadis yang didengar. Pengertian tahammul wal ada. Tahammul dalam bahasa artinya menerima dan ada artinya menyampaikan. Jika digabungkan dengan kata al-hadith, maka tahammul hadith merupakan kegiatan menerima riwayat hadith, sedang adaul hadith merupakan kegiatan menyampaikan riwayat hadith. Dengan demikian, tahammul wal ada al-hadis adalah suatu kegiatan menerima dan menyampaikan riwayat hadis secara lengkap. Sigot tahammul wal ada al-hadis. Yang pertama, al-sima, artinya mendengar. Jadi penerimaan al-hadis dengan yang satu ini sesuai artinya, yaitu mendengar sendiri hadis tersebut dari seseorang guru hadis. Yang kedua yaitu al-qiraat, yakni seseorang membacakan hadis di hadapan gurunya, baik dari hafalan maupun tulisan yang ada padanya, atau orang lain membacakan hadis kepada syekh sedangkan si rawi mendengarkannya. Yang kedua al-ijazah, yaitu seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab kepada seseorang atau orang-orang tertentu, sekalipun murid tidak camkan kepada gurunya atau tidak mendengar bacaan gurunya. Yang keempat, al-munawalah. Maksudnya adalah seorang guru memberikan manuskripnya kepada seseorang disertai ijazah atau memberikan manuskrip terbatas pada hadis-hadis yang pernah didengarnya, sekalipun tanpa ijazah. Yang kelima yaitu al-i'lam, yaitu pemberitahuan seseorang guru kepada muridnya bahwa hadis atau kitab yang diriwayatkan diterima dari seseorang. Yang keenam yaitu al-kitabah. Maksudnya adalah seseorang hadis menuliskan hadis yang diriwayatkan untuk diberitakan kepada orang tertentu, baik dia menulis sendiri atau dituliskan oleh orang lain atau permintaannya. Yang ketujuh al-wasiyah, yaitu seorang guru ketika akan meninggal atau musafir meninggal pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis atau kitabnya setelah sang guru meninggal atau berpergian. Yang kedelapan yaitu al-wijadah, maksud yaitu seseorang dengan tidak melalui cara al-sima
atau ijazah memperoleh hadis yang ditulis oleh periwayatnya. Yang ke-10 yaitu orang yang menulis hadis tersebut bisa saja semasa atau tidak semasa dengan orang yang mendapat tulisan tersebut. Pernah atau tidak pernah bertemu dengan penulis yang dimaksud. Kesimpulan perawi adalah orang yang meriwayatkan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengarnya dan diterimanya dari seseorang. Perawi hadis mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, adil. Yang keempat, gadib. Dan tidak syadid. Tidak boleh seorang perawi hadis seorang yang kafir. Tahammul dalam bahasa artinya menerima, dan ada artinya menyampaikan. Jika digabungkan dengan kata al-hadis, maka tahammul hadis merupakan kegiatan menerima riwayat hadis. Para ulama hadis membagi metode penerimaan riwayat hadis menjadi 8 macam, dan masing-masing metode mempunyai kode-kode yang wajib dengan dikenal sigot, antara lain al-isma, al-qira'ah, al-ijazah, al-munawwalah, al-kitabah atau al-mukatabah, al-i'lam, al-wasiyah, al-wijadah.